China memiliki lebih dari 600 titik gunung sampah raksasa yang tersebar di seluruh negeri. Namun ternyata, di tahun 2025, sebuah keajaiban terjadi yang nyaris tak masuk akal. Karena China, negara dengan gunung sampah terbesar di dunia ini, justru mengalami krisis kekurangan sampah. Bahkan, pemerintah China mengambil langkah darurat menggali kembali gunung-gunung sampah lama yang dulu menjadi simbol kehancuran lingkungan mereka. Pertanyaannya, bagaimana mungkin negara yang dulu tenggelam dalam sampah, kini justru kekurangan sampah? Dan bagaimana dengan negara kita? Apakah Indonesia bisa meniru langkah China? Puncaknya terjadi pada tahun 2004 ketika China secara resmi melampaui Amerika Serikat sebagai penghasil sampah terbesar di dunia. Puluhan kota tumbuh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah untuk membangun infrastrukturnya. Namun ada fakta yang tak terelakkan, karena setiap warga kota ternyata menghasilkan 2 kali hingga 4 kali lipat lebih banyak sampah dibandingkan masyarakat pedesaan. Akibatnya, gunung-gunung sampah bermunculan tepat di jantung perkotaan. Tentu, masalahnya bukan hanya soal bau, akan tetapi sampah menciptakan krisis multidimensi seperti ukuran lahan, konflik sosial, lonjakan penyakit, pencemaran lingkungan. Dan di titik inilah, China mengambil keputusan yang radikal. Mereka melakukan revolusi sampah nasional. China membangun lebih dari 1.000 fasilitas waste to energy atau pembangkit listrik tenaga sampah, dan lebih dari 60% sampah di kota tidak lagi ditimbun, melainkan dibakar secara terkendali menjadi energi. Sampah yang sebelumnya menjadi beban negara berubah menjadi komoditas yang bernilai yang dapat mengalirkan listrik ke jutaan rumah masyarakat. Alhasil, gunung sampah menghilang satu persatu, dan mereka pun saat ini kekurangan sampah untuk memenuhi kebutuhan PLTA di seluruh negeri. Fenomena ini kemudian ditiru banyak negara di dunia, seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Vietnam, Thailand, hingga negara-negara Asia Tenggara. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia?